Hai, selamat datang di Denting Hill. Channel ini akan berisi tentang review buku, ngobrolin penulis, dan berbagi quote favorit. Di video kali ini, gue akan ngobrolin salah satu penulis paling bergengsi, paling terkenal di abad 19, siapa lagi kalau bukan Charles Dickens. Charles John Huffman Dickens, atau lebih dikenal dengan nama Charles Dickens, merupakan salah satu sastrawan paling terkenal di Inggris yang menulis karya-karya fenomenal seperti Oliver Twist, The Great Expectation, dan A Christmas Carol. Charles Dickens lahir di Portsmouth pada tanggal 7 Februari 1812 dan merupakan anak kedua dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama John Dickens dan ibunya bernama Elizabeth Barrow. Ayahnya Charles Dickens ini bekerja sebagai pegawai di kantor pembayaran angkatan laut. Ketika Charles Dickens berusia 12 tahun, ayahnya ini mengalami kesulitan dalam mengatur keuangannya. Hingga akhirnya ayahnya harus dipenjara pada tahun 1824 di penjara Marshalsea. Penjara Marshalsea ini merupakan penjara khusus orang-orang yang memiliki hutang. Dari beberapa sumber juga mengatakan bahwa penjara Marshalsea ini bisa dibilang penjara yang sangat menyiksa tawanan-tawanannya, karena selain mereka harus membayar hutang mereka, tapi mereka juga harus membayar biaya hidup selama tinggal di penjara tersebut. Ketika ayahnya di penjara, mau nggak mau Charles Dickens ini harus putus sekolah karena sudah tidak ada lagi biaya untuk sekolah tersebut, sementara ayahnya itu di penjara. Nah, ketika ayahnya di penjara ini dan Charles Dickens keluar dari sekolah, dia ingin membantu keuangan keluarganya. Dia bekerja di pabrik penyemiran sepatu. Bahkan Charles Dickens juga pernah bekerja menempelkan label di toples. Pengalaman Charles Dickens bekerja pada usianya yang muda dan mau tidak mau dia harus menyelami kehidupan miskin pada saat itu. Hal itu membawa dampak secara psikologis dan psikis untuk Charles Dickens sendiri, hingga banyak karya-karyanya ini yang berdasarkan pengalaman yang telah dia lewati pada saat ia bekerja pada usia muda tersebut. Setelah beberapa bulan, akhirnya ayahnya Charles Dickens ini berhasil keluar dari penjara, dan Charles Dickens ini juga bisa kembali lagi bersekolah. Dan ketika usia Charles Dickens 15 tahun, ia bekerja lagi nih sebagai, bisa dibilang kalau zaman sekarang namanya office boy. Dia bekerja di kantor pengacara. Gak hanya itu, pada malam harinya Charles Dickens ini juga belajar stenografi untuk menambah pengetahuannya. For your information, stenografi ini cara menulis ringkas dan cepat. Biasanya nih untuk menyalin percakapan-percakapan atau interview. Kalau menurut kompas.com, salah satu contohnya di masa kini tuh kayak resep yang diberikan dokter. Pada awal tahun 1830-an, Charles Dickens ini bekerja sebagai reporter yang meliput berita di gedung-gedung pengadilan dan gedung-gedung pemerintahan. Menurut gue sendiri, mungkin ini salah satu penyebab juga wawasan Charles Dickens ini sangat luas di bidang sosial, karena ya lingkungan kerjanya juga berpengaruh, bener nggak sih? Nah, pada tahun 1833, Charles Dickens mulai mengirimkan karya-karyanya yang berupa cerita-cerita pendek dan esai ke majalah-majalah nih. Disinilah awal mula Charles Dickens mulai menjadi penulis yang nantinya akan menjadi penulis yang sangat fenomenal. Karya pertama dari Charles Dickens berjudul A Dinner at a Popular Walk yang terbit pada Desember 1833 di Monthly Magazine. Sedangkan buku pertamanya berjudul Sketches yang merupakan kumpulan cerita-cerita karyanya Charles Dickens dan terbit pada tahun 1836. Pada saat itu Charles Dickens memiliki nama pena, yaitu Boss. Tidak berapa lama kemudian Charles Dickens akhirnya menemukan pujaan hatinya. Ia menikah dengan seorang putri editor surat kabar Evening Chronicles yang bernama Catherine Hogarth. Dan Charles Dickens ini memiliki 10 anak. Tapi sayangnya pernikahan Charles Dickens ini tidak berlangsung abadi, alias Charles Dickens ini
bercerai dengan istrinya. For the most well-known books-nya karya Charles Dickens ini, sebenarnya dari berbagai sumber juga beda-beda ya, karena kan kalau bacaan ya tergantung sudut pandang masing-masing yang mana yang paling oke menurut readers. Tapi kalau gue baca-baca nih dari berbagai sumber, banyak juga yang mengatakan bahwa bukunya yang paling terkenal dan paling laku itu, yang paling mendapat pengakuan dari masyarakat, yang pertama The Great Expectation yang terbit tahun 1861, dan Oliver Twist yang terbit tahun 1837, A Christmas Carol yang terbit tahun 1843, dan juga salah satu bukunya yang berjudul David Copperfield yang terbit tahun 1850. Tidak hanya menerbitkan buku, cerita-cerita pendek, dan artikel-artikel, tapi Charles Dickens juga membacakan buku untuk umum, maksudnya karya-karyanya ya. Mungkin kalau di zaman sekarang mirip-mirip audiobook, tapi kan kalau audiobook itu secara digital ya. Kalau ini membacakan bukunya tuh secara langsung ke para pendengar-pendengarnya. Kalau di total-total, kira-kira tuh Charles Dickens sudah membacakan bukunya sebanyak 400 kali. Dan ternyata ini berdampak sama kesehatannya di masa tuanya dia. Charles Dickens mulai melemah dan kondisi fisiknya semakin menurun, terlebih lagi karena dia membacakan buku-bukunya ini secara berkala. Nah, ketika Charles Dickens sedang membacakan bukunya, ia sempat pingsan dan ternyata ia mengalami gejala stroke ringan. Charles Dickens menutup matanya pada tanggal 9 Juni 1870. Dan dimakamkan di Poets Corner di Westminster Abbey, yang merupakan pemakaman untuk orang-orang berpengaruh di Inggris. Total karya dari Charles Dickens sendiri sebenarnya sangat banyak. Menurut Wikipedia, Charles Dickens sudah menulis 15 novel and hundreds of short stories and articles. Yang spesial dari karya Charles Dickens sendiri sebenarnya tuh karena karakter-karakter dalam bukunya sendiri ini. Jadi karakternya tuh terasa benar-benar hidup. Mungkin karena Charles Dickens ini menamai karakter-karakternya ini dengan nama-nama yang unik gak sih? Seperti Oliver Twist, Bookman, Fagin, David Copperfield, Tiny Tim, dan banyak lainnya. Karena namanya juga aneh-aneh dan ya unik namanya, dan itu bikin karakternya semakin hidup, semakin diresapi sama pembaca, namanya semakin diingat. Dan untuk gue sendiri, How I Met Charles Dickens Artworks itu sebenarnya bukan nggak sengaja sih, tapi kayak dipaksa untuk ketemu karena waktu itu dosen gue bilang, kayak lo kan anak sastra Inggris nih, masa lo nggak tahu Charles Dickens sih? Charles Dickens nih penulisnya oke banget, karya-karyanya bagus-bagus. Kalian bakal malu-maluin sastra Inggris kalau kalian nggak tahu karyanya Charles Dickens. Dari situlah gue mulai, oke, I must read at least one of his artworks. Dan untuk gue sendiri, my favorite books of Charles Dickens itu sebenarnya gue suka banget sama Oliver Twist, karena sangat menggambarkan sosok bocah yang benar-benar penuh perjuangan hidupnya. Jadi kalau misalkan kalian merasa hidup kalian sangat sulit, sangat susah, ingat ada seorang bocah kecil bernama Oliver Twist. Oke, demikian obrolan kita hari ini tentang sastrawan paling terkenal abad 19, yaitu Charles Dickens. Kalau kalian suka sama video ini, boleh di like, subscribe, dan di share. Thank you!